pertama sekali insting ini diawali dari dia punya kekuatan di naluri ya teman-teman. Nah kalau kita baca dari sertifikat, merujuk kepada naluri sebagai indera ketujuh. Nah jadi pertama kita ngebayangin indera ketujuh itu jangan dibayangin sesuatu yang klinik ya. Ternyata indera ketujuh itu indera yang datang secara spontan, naluriah, alamiah. Jadi dimiliki semua orang. Dimiliki oleh semua orang. Artinya kalau kita bicara mesin kecerdasan berarti dimiliki oleh 5 mesin kecerdasan. Apa aja naluri itu? Naluri lapar, haus, takut, kebutuhan akan seks, kemudian kebutuhan akan perlindungan. Itu semuanya naluri. Marah, senang, bahagia. Nah itu yang disebut naluri. Nah pada orang insting, kecerdasan yang seperti itu mereka lebih dominan. Nah, lebih dominan. Nah, semua mesin kecerdasan itu punya hal tersebut. Kalau mereka tidak punya hal tersebut, maka kurang lengkap fungsi dia sebagai manusia. Itu yang saya pahami kenapa pada semua mesin kecerdasan instingnya mesti aktif 100%. Kebayang kalau dia nggak aktif 100%, Anda bayangin kalau dia nggak punya rasa lapar, dia nggak punya rasa takut, ya kan? Dia nggak punya rasa aman, rasa bahagia. Nah, kalau kita contoh aja rasa bahagia, naluriahnya dia manusia itu kepengen bahagia. Nah, kalau insting, kita bicara insting, bahagia ya bahagia tok gitu. Tapi kalau bicara mesin kecerdasan lain, bahagianya itu mesti ada sandarannya. Nggak bisa bahagia aja. Jadi mesti ada sandarannya atau mesti ada alasannya. Bahagia kalau duitnya banyak untuk orang sensing. Bahagia kalau pangkatnya tinggi untuk orang thinking. Bahagia kalau dia punya karya untuk orang intuiting. Bahagia kalau dia dicintai untuk orang feeling. Nah, tapi kalau pada insting, ya bahagia 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 aja. Itu naluri, jadi kebutuhan semua orang. Maka di semua otak ada. Nah, mungkin ini sebagian kenapa ilmu kedokteran menganggap insting itu bukan bagian dari otak. Karena memang harus sudah ada gitu. Tapi kalau dari sudut Steven dilihatnya selain naluri tadi satu lagi yang dia secara spiritual. Jadi secara naluri ya orang itu pasti akan mencari siapa Tuhannya. Dia pasti akan ingin bertuhan gitu. Dia pasti akan ingin menyembah sesuatu yang lebih berkuasa. Karena ada naluri ingin punya rasa aman tadi. Nah itu harus dikaitkan sama spiritual. Jadi dua ini spesifik kehebatannya pada orang insting. Dan dia dilengkapi kemampuan serba bisa. Serba bisa itu karena dia di tengah, dia bisa mengakses 4 kemampuan atau 4 belahan otak yang lain. Jadi ketika semua informasi yang masuk itu diterima sama otak tengah semuanya. Kemudian dikirim lagi, nah ke semua otak. Nah, mana yang jadi pemimpinnya, maka otak itu yang akan merespon, yang akan membuat keputusan. Jadi semua informasi yang datang dari luar itu ternyata diterima di otak tengah semuanya. Nah, dia dikemudikan secara otomatis. Otomatis itu artinya tidak perlu ada pemikiran yang terlalu dalam, terlalu panjang, ya. Jadi spontan aja. Nah, kalau saya sering mencontohkan itu, bayangin kalau teman-teman kalau ada abu mau masuk ke mata, kalau mata kita tidak berkedip secara otomatis, tentu kita akan selalu mengalami bahaya, yaitu banyak benda-benda asing yang akan masuk ke mata kita. Nah, secara otomatis dia menutup, itulah yang nama perlindungan. Nah, semua hal-hal itu datangnya otomatis. Teman-teman tiba-tiba datang lapar, itu kan otomatis juga. Tiba-tiba muncul rasa haus, itu juga otomatis. Ya, refleks kita berlindung dari misalkan mau ditabrak gitu, kita gerak refleks itu juga otomatis. Nah, otomatis tadilah yang menghasilkan responsif, aksi responsif, actionnya responsif. Nah, karena dia bisa mengakses 4 kemampuan otak yang lain, itu membuat dia gampang beradaptasi. Jadi dia gampang memahami cara kerja otak yang lain. Nah, kemampuan memahami inilah yang membuat dia punya banyak teman. Ya, jadi kalau penjelasan dari sertifikat yang sebelah intisari tentang insting.
Nah, kalau naluri itu sendiri, kalau dibaca dari berbagai rujukan, dia kemampuan merespon secara cepat terhadap situasi dan tantangan tertentu tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Nah, keputusan ini dibuat secara cepat. Kadang orang yang berada di sebelah orang insting itu nggak tahu alasannya apa. Ditanya sama dia pun dia nggak ngerti alasannya apa. Nanti dia tiba-tiba aja gitu. Nah, tapi naluri ini juga digerakkan oleh pengalaman. Jadi bagi orang sensing, dia juga punya naluri. Nah, tapi penggeraknya tadi pengalamannya dia. Jadi memori-memorinya orang sensing tadi itulah yang menggerakkan nalurinya. Nah, misalkan dia punya pengalaman kayaknya mimik-mimik wajah seperti ini nih orang-orang yang pernah menipu saya. 3 orang yang menipu saya tuh wajah-wajahnya seperti ini. Nah, rekaman pengalaman tadi bisa jadi naluri dia ketika dia merasa tidak aman misalkan gitu. Kalau orang thinking lewat analisanya ya. Kalau orang yang thinking pasti lewat intuisinya, dan orang feeling itu lewat perasaannya. Makanya kadang orang susah membedakan antara feeling, insting sama intuisi ya. Nah, sederhananya kalau saya mau bahas, feeling itu selalu tergerak oleh sosok subjek. Karena dia mencintai seseorang tadi, nalurinya terhadap orang tadi menjadi lebih tajam. Ya, jadi perasaannya menjadi lebih tajam. Dibilang orang feeling gitu kan. Kalau intuisi itu tidak ada kaitannya sama perasaan. Ya. Nah, naluri juga tidak ada kaitannya sama perasaan. Nah, contoh kalau nalurinya apa? Misalkan orang tua tahu kalau anaknya mau lapar, atau orang tua tahu refleks. Saya pernah lihat video tuh seorang ayah bisa menyelamatin anaknya karena dia ngelihat anaknya mau ditabrak misalkan. Itu naluri refleks dia untuk melindungi anaknya. Naluriah. Nah, kemampuan adaptif. Kemampuan adaptifnya orang insting ini tadi kita udah bahas ya. Tapi kalau dikaitkan sama 4 MK yang lain, orang sensing itu akan beradaptasi, dia fokus pada sesuatu yang praktis. Ya. Adaptif dengan berfokus pada tindakan yang langsung dan solusi yang praktis. Nah, kalau orang thinking selalu dia adaptif dengan pendekatan logis dan analis. Jadi kemampuan adaptasinya datang ketika dia sudah menganalisa setiap kondisi. Kalau dia beradaptasi dengan teman-temannya, dia tentu sudah memetakan teman-temannya. Nah, orang feeling beradaptasi dengan kemampuan atau kedekatan hubungan sosial. Jadi kemampuan dia berinteraksi sosial itulah sumber adaptasinya dia. Nah, kalau orang yang thinking beradaptasi dengan tren, dengan perubahan, dengan melihat gambaran besar sehingga dia jadi muncul kemampuan adaptasinya. Itu stimulusnya dari situ. Nah, kalau orang insting, adaptasinya spontan, ya, melalui kecerdasan nalurinya tadi. Jadi semua hal-hal yang sifat naluri tadi yang saya bahas di awal, itulah menjadi sumber adaptasinya dia. Dan juga akan dipakai juga sama orang MK yang lain. Tetapi stimulusnya sesuaikan dengan MK-nya masing-masing tadi. Tapi adaptasi yang paling dimiliki insting yang semua mesin kecerdasan nggak ada, itu adalah respon cepat. Nah, ini yang nggak ada dimiliki tipe yang lain. Ya, itu yang menjadi keunggulannya orang insting, responsifnya. Kalau tipe yang lain itu nggak ada responsifnya. Itu mungkin sedikit. Nah, kita masuk ke bab berikutnya yang sebelah kanan ya di sertifikat, itu ada jenis kecerdasan dan seterusnya. Nah, pertama di situ disebut jenis kecerdasan altruist question. Awalnya saya memahami kecerdasan altruist question ini ternyata kecerdasan rela berkorban. Awalnya saya pikir ini kecerdasan serba bisa. Ternyata tidak. Artinya dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan mungkin keluarganya. Jadi kepentingan orang lain itu di atas kepentingannya dia. Nah, kenapa bagi insting ini disebut kecerdasannya? Saya cari beberapa indikator ini, teman-teman nanti bisa perhatikan. Ya, jadi kalau kita menjelaskan ke orang tua nanti,
Bu, kalau anak ibu punya indikator ini, kemungkinan kecerdasan altruisnya sudah muncul. Pertama itu kepedulian sosial. Seberapa sering orang insting ini terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang itu berhubungan dengan kepedulian sosial, ya berhubungan dengan mendukung masyarakat, tolong menolong, gotong royong. Nah, cepat nggak dia, responsif nggak dia ketika ada aktivitas-aktivitas seperti itu, dia cepat masuk. Nah, ini kalau seperti itu sudah muncul, itu orang atau anak tadi sudah punya, artinya sudah muncul kecerdasan altruisnya. Atau pengorbanan pribadi, kesediaan dia mengorbankan waktu, atau kepentingan dia, uang, kenyamanan dia demi membantu orang lain. Ataupun kadang demi memuaskan orang lain, ya, demi memuaskan keinginan orang tadi. Kesediaan berbagi, jadi keterbukaan untuk berbagi sumber daya dengan orang lain yang membutuhkan. Nah, ini nanti akan ketemu nanti orang tua bilang gini, anak saya ini suka juga berbagi kok Pak. Nah, kalau dia sensing berbaginya kenapa? Nah, kita harus punya sudut pandang, sehebat-hebatnya orang sensing berbagi, itu tidak akan bisa mengalahkan berbaginya orang insting. Orang sensing berbagi, tentu dia akan ada transaksionalnya dia. Makanya Pak Farid bilang, orang sensing itu bukan berbagi, tapi dia berdagang. Kalau nggak hari ini, dia mungkin berharapnya di masa yang akan datang. Tapi kalau orang insting, dia berbagi, sumber dayanya dia bisa dia berbagi ke orang, bahkan sumber dayanya orang lain, dia bisa bagi ke orang tadi, ya, kepada orang yang lagi membutuhkan. Kalau dia nggak punya sumber daya, misalkan dia nggak punya duit, bahkan duit orang yang diambilnya atau dimintainnya nanti dijadikannya, udah nanti kamu mintanya ke saya aja, jangan ke orang tadi. Nah, itu bisa sampai seperti itu tuh orang insting. Nah, kemudian dia konsisten. Jadi bukan sekali dua kali. Nah, itu indikatornya. Konsisten altruistik kalau saya tulis di sini. Jadi sejauh mana dia mengeluarkan kecerdasan altruisnya secara konsisten dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi dia kondisinya lagi senang ataupun lagi susah, kecerdasan altruistiknya itu tetap keluar. Jadi dia nggak ngelihat cuaca. Kalau orang feeling ngelihat mood. Kalau orang sensing mungkin ngelihat dompet baru mau berbagi kan gitu. Nah, kalau insting ini nggak ada. Jadi disebut konsistensi altruistik. Nah, karakternya orang-orang seperti ini dia punya kemampuan memahami kesulitan orang lain, bukan perasaan ya. Saya framing langsung ke instingnya, kesulitan orang lain. Nah, itu kemampuan memahami kesulitan orang lain. Nah, kemudian dia punya dorongan kuat membantu orang lain dalam kondisi apapun, di situasi kecil maupun situasi besar. Dia siap rela berkorban kepentingan orang lain tanpa berharap imbalan langsung. Tapi saya perhatikan beberapa banyak orang insting, walaupun di sini mereka tidak berharap imbalan langsung, kalau orang insting ini modelnya yang punya masalah, dalam tanda kutip, itu selalu akan menceritakan jasa-jasa dia kepada orang lain. Dia tuh dulu pernah saya beginikan, dia tuh jadi kayak mirip orang sensing lah. Kalau saya perhatikan gitu. Jadi suka menceritakan. Nah, merasa bertanggung jawab terhadap keharmonisan lingkungan sosialnya. Jadi dia kayak punya rasa bertanggung jawab. Nah, sering terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang, ya seperti sukarelawan atau amal. Nah, itu karakteristiknya teman-teman. Nah, saya sudah buat di sini. Apa indikator seorang insting ini dalam bekerja? Ya, indikator kalau dia sudah seperti ini, maka potensinya sebenarnya sudah keluar. Pertama, kalau dia sudah menjadi partner, mitra. Jadi terpanggil untuk selalu menjadi partner, membantu orang lain. Nah, dia membantu orang lain tadi datang dari naluriahnya dia. Ya, hadir sebagai penghubung, penghubung orang bisa, menghubungkan antara yang satu dengan yang lain, sebagai pelengkap, seperti bagaimana DNA ya, ada adenin, maka dia jadi pasangannya adenin, saya lupa ya, timin ya. Nah, sitosin dengan guanin gitu juga. Jadi sebagai pelengkap. Sederhananya gini, kalau teman-teman sensing butuh supporting feeling, maka si insting tadi jadi feeling. Gampangnya gitu tuh. Itu sebagai pelengkap. Kalau teman-teman butuhnya orang
teman-teman intuiting, butuhnya orang sensing untuk eksekusi. Maka si insting tadi jadi si sensingnya. Itu disebut pelengkap. Maka kita akan bisa mudah memberikan pekerjaan-pekerjaan apapun kepada orang insting ini tadi. Karena dia menjadi pelengkap tadi. Nah, yang kemudian dia menjadi supporting ya bagi siapapun. Kalau supporting berarti kan mendukung ya, aliran mendukung. Nah, kalau pelengkap itu berarti dia menutupi kekurangan kita. Itu berarti aliran menaklukkan. Nah, dia bisa jadi dua sisi yang tadi. Karena sebab bisanya. Nah, itu yang dimaksud dengan partner. Kemudian mata ketiga. Nah, mata ketiga ini ada sebagian orang memahaminya bisa melihat supranatural, ya gaib-gaib kayak jin atau yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau di pembahasan sensitif sebenarnya tidak ke arah ke situ. Karena semua mesin kecerdasan, saya pernah dengar Pak Farid, semua orang tuh punya potensi bisa melihat jin atau istilah kita indigo. Tapi kalau di Stephen ini mata ketiga itu bukan yang seperti itu pemaknaannya. Memiliki kehebatan naluri untuk dapat melihat informasi secara holistik. Nah, ini definisi dari buku Pancarona. Jadi dia tidak harus mempelajari semua hal secara detail, tidak harus mempelajari semua hal secara fokus, ya. Sedikit-sedikit dia paham aja sedikit-sedikit, tapi semuanya harus holistik secara keseluruhan. Nah, memiliki mata ketiga dalam melihat terhadap setiap peristiwa. Hasil pengamatan mata ketiga itu dapat berupa hikmah. Jadi, ada sebuah kejadian, orang insting itu cepat menangkap apa hikmah dalam kejadian tadi. Dia cepat memaknai apa hikmahnya. Dia cepat memaknai secara spiritual apa hikmahnya. Dia cepat memaknai secara sosial apa hikmahnya. Itu disebut mata ketiga. Atau dia dapat memperoleh informasi dari indera ketujuhnya tadi atau nalurinya tadi. Nah, ini biasanya berhubungan dengan penyelamatan. Kalau Pak Pari itu suka mencontohkan binatang itu kalau ada mau bahaya, misalkan gunung mau meletus, itu binatang itu duluan kabur. Artinya secara naluri dia tahu akan ada bencana alam. Maka sama manusia itu dipakai kode tadi. Kenapa nih terjadi binatang seperti ini? Nah, karena binatang itu lebih cepat tahu. Karena dia dianugerahi naluri. Nah, di sini saya jelaskan juga nih bagaimana apa yang disebut dengan pandangan holistik. Ya. Kemudian naluri yang tajam itu cirinya seperti apa. Ya. Kecepatan dalam membuat keputusan juga itu kita bahas. Jadi kelebihan mata ketiga ini itu yang membuat mereka punya pandangan holistik, naluri yang tajam, kecepatan membuat keputusan, terkoneksi dengan intuisi, ya. Kemudian pemahaman tanpa kata. Jadi nggak bisa dijelaskan kenapa dia mengatakan itu. Nggak bisa dijelaskan kenapa dia melakukan itu. Nah, di sini disebut pemahaman tanpa kata. Itu ciri-ciri informasi yang datangnya dari naluri dan manfaatnya. Nah, kemudian target. Nah, ini bisa teman-teman aplikasikan. Kan banyak orang tua itu punya keluhan, Pak, anak insting ini kok susah banget diajarin. Nah, kalau ketika kita ngajarin anak, tentu kan ada target yang kita berikan ke anak tadi. Nah, target seperti apa yang harus kita gambarkan kepada anak insting? Nah, di sini bertumbuh, jadi sedikit demi sedikit, tapi nggak boleh berhenti. Ya, jadi saya memahaminya itu kondisinya dengan air. Air itu tetap akan jalan, walaupun dia dihambat, dia tetap akan mencari jalan yang lain, dan dia nggak boleh berhenti. Nah, kalau dia berhenti jadi stuck, sehingga dia nggak bertumbuh. Tapi dia bisa bertumbuh ketika orang insting ini dia akan mengejar situasi yang kondusif, yang harmonis, tanpa konflik, kemudian adanya aliran, mau cepat ataupun jangan ada stagnasi. Ini dasar-dasar yang membuat orang insting ini bisa bertumbuh. Maka kenapa kan sering kita bahas, kalau anak insting ini tertekan, ada orang tuanya bermasalah, kan pasti ada konflik. Maka bermasalahlah juga pertumbuhan proses belajarnya. Maka bermasalahlah proses dia belajar, karena ada konflik tadi. Jadi syaratnya harus ada di situ tuh, supaya dia bisa bertumbuh.
Maka orang tua harus kondusif. Kondusif itu artinya apa? Ngomongnya mesti lembut, nggak ada paksaan, nggak ada tuntutan. Itu tujuannya supaya dia merasa harmonis, merasa damai. Kalau itu tidak didapatkan, maka orang insting ini sulit bertumbuh. Nah, jadi kalau teman-teman punya klien ada masalah, anak-anak insting itu, kenapa anak saya kok lama belajar ya? Saya di kepala saya udah langsung tebakan 90% kondisi rumahnya pasti tidak kondusif. Sehingga anaknya instingnya tidak bertumbuh. Nah, sini saya jelaskan masing-masing seperti apa maksud dari mengejar situasi yang kondusif. Ya, dia menciptakan lingkungan perkembangan tanpa banyak tekanan atau hambatan apapun. Jadi kamu ya, kamu mesti bisa nih, karena kakakmu kemarin aja bisa. Itu udah nggak kondusif. Bagi insting udah jadi tekanan. Kemudian ada harmonisasi. Jadi antara adik sama kakaknya harmonis, suami sama istri harmonis, itu juga jadi prioritas orang insting. Jadi nggak ada konflik di situ tuh. Nah, kemudian alirannya cepat, ngajarinya pun mesti cepet-cepet, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu lama gitu kan. Ini bagi orang insting kalau saya jelaskan terlalu banyak storytelling gini mungkin terlalu nggak sabaran, ya karena dia pengennya cepet-cepet. Tapi bukan berarti tergesa-gesa. Nah, di sini saya juga buat nih. Aliran cepat ini bukan berarti tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa pun dia nggak suka kan. Tetapi menciptakan momentum yang stabil. Sederhananya jangan pernah berhenti, gampangnya gitu. Ya. Nah, sehingga dia bisa menghindari stagnasi. Mereka peka terhadap situasi yang macet atau tidak produktif. Jadi kadang kegelisahan orang insting ini melihat sesuatu yang macet. Makanya orang insting ini gampang emosi kalau jalanan macet, ya, karena ada stagnasi di situ. Kalau dia nggak ngomel-ngomel, marah-marah, buasnya yang keluar, atau naluri berkorban yang keluar. Dia keluar dari mobil, terus dia ngatur-ngatur supaya eh, kemacetan ini bisa terurai. Kemudian harapannya berkontribusi. Jadi orang insting ini kalau disuruh berdoa, apa doa yang paling bagus untuk dia? Ya Allah, berikanlah aku eh, kontribusi yang terbaik dimanapun, kapanpun. Itu doanya orang insting. Jadi dia bukan minta doa kaya, ya, karena itu jadi panggilan jiwanya. Jadi kepada orang insting ataupun anak insting, jangan tanyakan cita-cita, tapi kita masukkan cita-cita tadi, kita cari apa kontribusi dia dalam cita-cita tadi. Itu yang harus kita bahas kepada anak insting. Nak, kamu mesti jadi dokter. Kayak gitu nggak nyaman ke anak insting. Tapi kita bilang, kamu pengen nggak nyembuhin orang? Nah, berkontribusi untuk menyembuhkan orang itu ada jalannya. Jalannya dengan menjadi dokter. Kalau kamu mau menyembuhkan manusia, maka dokter manusia. Kalau kamu mau menyembuhkan hewan, maka dokter hewan. Jadi sumber stimulusnya itu alasannya berkontribusi. Jangan sebut profesinya. Jangan sebut cita-citanya. Nah, karena bukan itu ya harapannya. Bukan cita-cita itu harapannya. Tapi dia bisa berkontribusi apa, maka nanti ujungnya kan jadi cita-cita atau jadi profesi. Jadi kalau teman-teman promotor stipit yang insting-insting, harapannya jangan cari duit di stipin. Jadi berkontribusi. Apa kontribusinya? Kalau saya kenalkan stipin ke orang ini tadi, paling enak tuh orang insting tuh gini kontribusinya. Ngelihat ada orang tua marah-marahi anaknya di mall, ya kan? Nalurinya dia langsung keluar. Wah, saya nih ingin berkontribusi nih. Bagaimana cara ibu nih supaya nggak marah-marahi anaknya. Nah, itu yang disebut naluri ingin berkontribusi. Nah, itu yang harus dimunculkan pada orang insting. Nah, konsistensi dia berkontribusi tadi yang ujung-ujungnya menjadi dia expert, menjadi ahli. Ya, itu harapannya orang insting. Makanya sering saya kalau buat seminar itu kan saya bilang, kasih aja kontribusi apa untuk anak insting. Nanti dari situ dia mulai punya keinginan. Tapi kalau dia nggak dibiasakan berkontribusi, dia nanti nggak akan muncul keinginan. Oke, itu definisi dari kontribusi. Nah, dorongan untuk berkontribusi ini bukan hanya sesaat, ya, karena dia panggilan jiwa. Jadi itu mendalam bagaimana caranya aku ini bisa bermanfaat, ya.
kebahagiaannya ada di situ, nilai dirinya ada di situ. Kalau kita bicara thinking, harga dirinya ada di situ. Kalau kita bicara intuiting, karya ciptanya ada di situ. Kalau kita bicara feeling, feel-nya ada di situ. Gampangnya gitu ya. Jadi di dalam kontribusi tadi. Nah, kontribusi tadi tidak terbatas oleh waktu atau tempat. Mereka siap memberikan kontribusi kapan saja situasi membutuhkan. Nah, ini yang berbeda dengan MK yang lain. Kalau orang thinking akan mau berkontribusi kalau dia dikasih jabatan. Dia akan pede berkontribusi kalau dia punya wewenang. Ini kan kalau orang thinking nih. Nah, kalau orang sensing mungkin ketika dia punya pengalaman. Tapi kalau orang insting, dia nggak pentingkan itu semua. Dia nggak pentingkan itu semua. Yang penting saya bisa masuk di sana berkontribusi apapun. Nah, itu bedanya di situ. Nah, seringkali peran kontribusi ini tidak direncanakan, ya, tetapi muncul secara spontan sesuai kebutuhan situasi saat itu. Nah, inilah yang membuat kita kalau melihat orang insting seperti tidak punya profesi yang menetap. Karena dia kondisi hari itu butuh apa, situasi hari itu butuh apa, dia akan berkontribusi di situ. Ketika ranah kontribusinya habis, dia akan mencari lingkungan baru lagi. Atau dia akan mengalir ke tempat baru lagi, dia akan berkontribusi lagi di situ. Yang bisa jadi perannya berbeda sama sebelumnya. Nah, ini yang membuat banyak orang insting galau. Nah, saya kalau menjelaskan seperti ini kepada insting-insting yang galau, mereka baru paham. Oh, yang penting saya kepake aja Pak ya. Iya, itu kata kuncinya. Ya. Anda nggak usah pikirkan, saya ini nggak jelas loh Pak, profesi saya apa. Bukan itu yang harus difokuskan. Yang penting Anda kepake. Nah, waktu kepake itu bisa menciptakan kebahagiaan, ya, menciptakan keharmonisan, kesejahteraan bagi orang lain. Tapi terutama bagi kita pribadi dulu, ya, bagi si instingnya. Nah, kalau instingnya sudah punya seperti ini udah oke nih. Ya. Jadi buat teman-teman yang insting-insting sekarang, coba di list nih. Apa kontribusi Anda? Coba di list. Kalau makin banyak makin bagus. Nanti list kontribusi ini baru kita kaitkan sama arah merek. Nah, baru kita cek tingkatannya makin tinggi, kontribusinya makin tinggi atau makin nurun. Nah, orang insting ini akan terkenal kemampuannya naik tingkat. Jadi kontribusinya tuh semakin lama semakin tinggi, perannya semakin lama semakin tinggi. Ya, misalkan anggaplah, mohon maaf, kontribusinya nyuci-nyuci mobil. Awalnya kan jadi supir misalkan. Kemudian nanti kontribusinya berikutnya dari nyuci mobil, bosnya ngeliat ini kok anak ini rajin. Kemudian disuruh apa namanya, ngantar-ngantar paket misalkan, ada paket-paket, dia mampu juga. Nah, bisa. Akhirnya diajari bawa mobil. Jadi dari nyuci mobil menjadi bawa mobil, kan itu naik namanya. Semakin tinggi tingkatan kontribusinya, maka dia akan punya personal brand di posisi yang itu. Jadi kalau hari ini perannya sebagai anggaplah wakil presiden, maka wakil presiden itulah yang menjadi personal brandnya. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi akan terkenal kemampuannya naik tingkat. Mereknya dia ada pada tingkatan atau level tempat dia berperan, tempat dia berkontribusi. Personal brandnya ada di situ. Jadi bisa berubah-berubah dong, Solper. Bisa. Ya, tergantung tempat, tergantung level. Nah, dia menyadari kalau dia tidak berperan di mana-mana, dia akan kehilangan makna hidup. Ya, ada namanya kuantitas, ada namanya kualitas. Karena dia bisa multitasking, jadi dia memperbanyak peran. Semakin banyak perannya dia, banyak hal yang bisa dia kerjakan karena multitaskingnya tadi. Ini disebut kuantitas. Kalau pada orang sensing, kuantitas tadi faktor kali. Jadi kalau dia jualan misalkan 1000 lakunya, itu kan faktor kali, kuantitas. Dan dia biasanya kalau berperan orang sensing pada satu profesi aja. Tapi kalau orang insting ini, kuantitas itu dihitung dari mana? Dari seberapa banyak peran atau tugas yang dia bisa kerjakan. Ya, kuantitas bagi orang insting misalkan, oh dia bisa nyupir, dia bisa bersihkan taman, dia bisa masak, misalkan dia bisa masang listrik, dia bisa masang kaca. Semakin banyak yang dia bisa kerjakan, maka itu insting itu punya kuantitas keberperanan yang tinggi.
Jadi kuantitasnya berbeda maknanya dengan tipe yang lain. Kualitas keberperanannya dilihat dari level tadi. Kalau pertama levelnya misalkan lurah, camat, ya kan, bupati, gubernur, nah, itu disebut level. Jadi kuantitas dan kualitas. Jadi kualitasnya ada di level. Ya, beda nanti makna kualitas versi intuiting, versi thinking, berbeda lagi ya. Tapi kalau pada orang insting itulah indikator bahwasannya dia sudah berada pada posisi yang tepat, pada peran yang tepat. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Di kualitas dan keberperanannya juga tinggi. Nah, tabiat terhadap uang, penolong. Jadi dia menggunakan uang untuk banyak membantu orang lain. Akan merasa sedih, ini kalau versi di buku, merasa sedih jika tidak bisa menolong orang lain yang memerlukannya. Nah, tabiat terhadap uang ini adalah selalu ingin menolong orang, akibatnya uang itu habis untuk diri sendiri, bukan untuk diri sendiri, sorry, melainkan untuk menolong orang lain. Mereka melihat uang sebagai sesuatu yang memiliki nilai besar ketika digunakan untuk kebaikan. Jadi boldnya di situ. Kalau uang ini bisa untuk kebaikan, maka nilai uang ini besar. Kalau pada orang intuiting, tabiat terhadap uangnya kan maju. Kalau uang ini bisa menghasilkan uang lagi, maka nilai uang ini yang tinggi dia sebut. Nah, kalau orang sensing, kalau uang ini bisa membeli orang, sehingga orang tadi mau melakukan apa yang aku inginkan, maka nilai uang ini besar bagi orang sensing. Uang ini bisa digunakan untuk kebaikan. Itulah nilai uang yang tinggi pada orang insting. Sekarang kita masuk ke bentuk jasmani ya. Bentuknya datar, ini kita udah bahas di WSL 2. Bentuk badan yang datar. Datar itu, yang saya beberapa kali dengar penjelasan Pak Farid itu dua definisinya. Pertama, bahunya datar, ya kan agak turun nih. Kalau orang insting dia agak rata gini. Kedua, punggungnya datar. Jadi dia kalau berdiri jadi seorang MC, badannya bisa tegak gini. Kalau pada tipe lain mungkin agak membungkuk. Itu definisi datarnya di situ. Jadi pertama garis bahu yang lurus, rata ke samping dengan bentuk badan yang datar, ditambah leher pendek. Nah, rata-rata Anda perhatikan orang insting, lehernya pendek. Ya. Kalau leher panjang ini kebanyakan intuiting. Ya, kan intuiting semuanya serba panjang. Hidungnya panjang, lonjong kepalanya panjang, leher panjang, badannya panjang, tungkai kaki panjang. Nah, kalau orang insting, lehernya pendek. Nah, posisi otak tengah paling dekat, jadi otak tengah ini paling dekat dengan tulang belakang. Nah, ini yang membuat orang insting itu responsif. Karena begitu masuk informasi, langsung dikirim kepada saraf di tulang belakang. Jadi ngalir ke seluruh badan. Jadi cepat dia kerjanya. Tidak ada halangan, tidak ada drive, ya, tidak ada penghalangnya. Tapi filosofis leher pendek ini seringkali dihubungkan dengan konektivitas naluriah. Jadi posisi leher yang pendek dan kokoh memberi kesan bahwa tipe insting ini memiliki hubungan yang kuat antara pikiran dengan tubuh mereka. Jadi karena ini filosofinya ya, karena lehernya pendek, jadi antara kepala sama tubuhnya jaraknya dekat. Sehingga secara simbolis, leher pendek ini mencerminkan efisiensi dalam bertindak. Jadi seolah-olah tidak ada jarak antara kepala dengan tubuh, dengan tindakan. Itu membuat dia lebih cepat. Nah, saya juga bahas di sini beberapa olahraga-olahraga yang pas untuk orang insting. Ya, ada yoga, berjalan cepat atau hiking, tapi jalur alam yang dengan tanjakan ringan. Jadi kalau terlalu tinggi pun juga nggak bisa dia. Kenapa tanjakannya ringan? Orang insting ini dia punya tapak kaki ini melengkungnya itu agak mendatar, jadi kayak kaki bebek. Jadi kalau tanjakannya terlalu berat, dia cepat lelah, cepat capek. Jadi orang insting ini di awal-awal kalau jalan terlalu jauh itu gampang lelah, gampang capek. Sampai nanti dia bisa beradaptasi. Nah, kalau berenang gaya punggung bagusnya. Jadi mirip kayak intuiting karena dia punya bahu yang punggung yang datar. Nah, bersepeda juga di jalur datar atau tanjakan yang ringan. Olahraga tim yang minim kontak, ya bulu tangkis itu kan minim kontak, cuma 4 orang. Tenis, voli, jangan yang banyak ya. Kalau terlalu banyak tim, terlalu banyak player, itu kurang pas tuh orang insting. Kekuatan jasmani ada pada adaptasi fisik. Jadi kemampuan mereka beradaptasi secara fisik.
Secara fisik dan psikologis juga sebenarnya. Ya, kalau dia kondisinya bahagia. Tapi karena ini berhubungan dengan jasmani, kita point of view-nya fisik aja. Artinya mereka memiliki kemampuan menyesuaikan tubuh mereka dengan lingkungan yang baru, aktivitas yang baru, atau situasi yang berbeda dengan cepat. Ya, switch-nya itu cepat. Nah, kemampuan adaptasi fisik ini memungkinkan mereka untuk tetap bisa berperan dalam berbagai kondisi apapun, ya. Menghadapi perubahan cuaca bisa, ya, aktivitas yang beragam bisa, atau tuntutan peran lingkungan yang berbeda bisa. Nah, ini ada contohnya juga. Orang insting ini sebagai disuruh ngetik surat misalkan ya. Tiba-tiba Anda suruh desain, dia cepat tuh. Belajar untuk desain itu cepat. Nah, makanya kami punya konten kreator kami selalu kami pakai insting aja. Karena kadang kita butuh ini, yang itu kadang berbeda. Ya, enggak aligning tugasnya antara yang satu dengan yang lain. Jadi kadang disuruh jadi admin, kasir, kadang disuruh ngedesain, kadang disuruh ngedit video, kadang disuruh pameran. Nah, itu selalu kami kasih, selalu carinya yang insting. Karena dia nggak terlalu stres dengan perubahan-perubahan seperti itu. Kalau kita kasih orang thinking, itu dia belum apa-apa udah komplain. Ya, tapi orang insting nggak pernah komplain tuh. Nah, itu disebut adaptasi fisiknya cepat. Jadi kalau ada orang insting lama beradaptasi terhadap ilmu yang baru, nah ini berarti belum terlatih aja. Karena mereka punya kemampuan di situ. Nah, ini yang membuat fungsi tubuhnya menjadi serba bisa. Karena punya kemampuan adaptasi tadi. Barulah lahir kemampuan serba bisa. Nah, dapat digunakan dengan baik untuk melakukan aktivitas apapun. Ya, serba aneka kalau tulisannya di sini. Oke, sekarang kita bahas 10 personality psychometric instinct. Nah, yang pertama teman-teman itu ada namanya balance. Jadi orang insting ini paling mudah berperilaku seimbang. Lebih bagus kita ngajarin kepada anak insting kemampuan menyeimbangkan sesuatu daripada misalkan belajar akademis. Karena kalau dia punya kemampuan balancing ini, pintarnya akan dapat. Ya, pintarnya akan dapat. Ini yang disebut daya jalar kan. Jadi daya jalarnya dari sini sebenarnya. Menggambarkan kemampuan untuk menjaga harmoni. Harmoni itu berarti tidak ada konflik ya. Termasuk konflik dirinya juga dengan orang lain. Itu juga harmoni. Jadi kalau Anda masih berkonflik sama orang lain dan itu belum terselesaikan, ini nanti akan ke bawah terus. Jadi balancingnya jadi terganggu. Keseimbangannya jadi terganggu dalam berbagai aspek kehidupan, ya baik secara fisik, emosional, sosial maupun mental. Jadi kalau orang insting bisa berperilaku seimbang, semuanya akan berpengaruh sama dia. Ya, kesehatan fisiknya pengaruh, emosionalnya pengaruh, kehidupan sosialnya sama orang berpengaruh, termasuk kehidupan pribadi dia atau psikologisnya dia. Nah, perilaku ini membuat mereka bisa stabil meskipun menghadapi situasi yang beragam, serta mampu memberikan respon spontan sesuai dengan kebutuhan atau peran yang dibutuhkan tanpa condong ke salah satu sisi secara berlebihan. Nah, perilaku seimbang ini bisa membuat mereka menjadi penolong yang tidak naif. Jadi saya mencari tahu kenapa orang insting ini naif banget gitu kan. Nah, karena dia tidak seimbang, menilai, menakar, menolong. Nah, insting sebagai penolong yang seimbang tidak akan merugikan dirinya sendiri. Mereka dapat memutuskan untuk membantu seseorang tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi mereka. Jadi kalau ada insting membantu orang lain, tapi dirinya rusak, psikologisnya rusak, dia tertekan, maka belajarlah untuk berperilaku seimbang. Jadi belajarlah mulai menakar, berarti Anda punya masalah di situ tuh. Tidak bisa menakarnya, tidak bisa menghitungnya. Kan masih ada sisi 50%. Thinkingnya masih ada sisi 50% sensing yang transaksional tadi. Nggak apa-apa dimasukin dua variabel tadi, sehingga nanti kita bisa menakarnya, ya, mengukur ini apakah sudah terlalu berlebihan atau juga, belum gitu kan. Jadi nanti ini kalau secara psikologis nih saya contohkan, mereka tidak akan terjebak dalam drama atau konflik berkepanjangan sama orang lain. Justru ketika dia mampu menyeimbangkan emosionalnya dia akan mencari solusi
jalan damai. Kalau dia menghindar, ya lari dari situ, nah berarti dia belum mampu menyeimbangkan emosionalnya. Tapi nggak apa-apa kalau dalam fase latihan. Jadi kalau ada anak-anak insting yang temperamennya keluar, itu sebenarnya itu proses dia belajar bagaimana menyeimbangkan antara marah dengan tidak marah. Jadi jangan kita larang, ya. Sama kayak anak feeling, jangan nangis, jangan nangis. Jadi biarin dia nangis supaya nanti dia belajar bagaimana merilis nangisnya. Ya, kalau kita tahan dia nangis, dia nggak akan pernah belajar, nggak akan pernah punya pengalaman. Nah, sama juga insting gitu. Ketika dia buasnya itu tadi keluar, berarti dia lagi tidak seimbang kondisinya. Oke, kehebatannya kalau dia punya balancing yang bagus dalam situasi darurat, dalam situasi tertekan, mereka dapat memberikan respon yang baik, ya, dapat memberikan peran yang baik. Itu indikatornya. Jadi dia tidak malah apa namanya menghindar dari berkontribusi. Kemudian mengkompromikan kemampuan mereka yang fleksibel dan rela berkompromi untuk menjaga harmoni, mencapai solusi terbaik dalam situasi tertentu. Nah, orang insting inilah yang paling jago kompromi. Apa bedanya sama feeling? Nah, feeling itu melobi ya, teman-teman. Kalau kita melobi orang, kita harus kasih kayak ada imbal balas lah kepada orang tadi. Atau kita kasih penawaran, kayak kayak politik lah. Ya udahlah, kita cincai-cincai, nanti kamu jadi menteri ini, yang ini jadi menteri ini. Itu namanya lobby. Tapi kalau kompromi enggak, dia enggak ada urusan yang itu. Nah, win-win solution. Win-win solution ini bisa juga Bu, win-win solution karena ada balas budi juga, ada hal yang kita berikan ke dia. Tapi kompromi yang dimaksud di sini enggak ada itu semua. Kita tidak memberikan apapun, tapi tiba-tiba semua orang merasa ini untuk kepentingan bersama. Itu kompromi itu di situ dia. Jadi ini adalah kemampuan untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada ego pribadi atau ego masing-masing dengan tujuan menciptakan keseimbangan. Nah, sehingga itu nanti menyelesaikan konflik secara damai. Jadi nggak ada tawar-menawar sebenarnya. Bisa aja damai. Nah, itu yang disebut kompromi. Kalau orang sensing, melobinya gimana? Ya udah barter aja. Cara melobinya barter, transaksional. Kalau ini enggak ada itu semua. Kemarin karena baru kejadian di tempat kerja saya, rupanya saya punya kompromi itu tadi. Jadi kami ada kegiatan apa wisuda tuh untuk di akhir semester, Volker. Tapi biasanya Oke. sebelum panitianya itu dari mahasiswa kami angkat. Nah di Oke. semester ini karena kita ganti rektor, kalau bahasa Arab bilangnya ganti mudir. Mudir yang baru ini mintanya panitianya itu para dosennya. Nah, di situ ketika ditunjuk ketua panitia, itu nggak ada yang mau. Yang ditunjuk jadinya saya. Jadi saya harus mengatur para dosen yang mana lebih tua, lebih senior, bisa dibilang banyak ustadz kibar lah di situ. Tapi gimana caranya? Nih ustadz mau ngelaksanain tugas yang mungkin menurut beliau-beliau itu tugasnya remeh-temeh. Kayak misalnya nyambut tamu, ngedekor aula, nyiapin materi PPT, dan alhamdulillah itu berjalan lancar tanpa mereka merasa didikte, tapi mereka bekerja sukarela. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kebayang ya, apa bedanya kompromi dengan melobi. Bagaimana caranya agar insting tidak menjadi people pleaser, menyenangkan orang lain. Ya, people pleaser orang yang suka menyenangkan orang lain tapi mengorbankan kesenangan dirinya sendiri, Sultan. Nah, itu balik ke balancing. Dia harus bisa membalancing ini sudah kelewat batas atau tidak. Jadi memang takarannya dia harus pakai juga. Harus ada logikanya juga di situ. Jadi kalau dia bisa menyeimbangkan antara kepentingan keluarga dia, kepentingan pribadi dia dengan kepentingan orang lain, keseimbangan ini dapat, dia jadi tidak hanya bisa menyenangkan orang lain atau bahkan dilihat orang gampang dimanfaatkan, kan gitu. Kalau misalnya pakai skala prioritas gitu, bisa nggak, Sultan? Nah, Buat kalau biar skala prioritas, ini saya nggak tahu teman-teman yang insting setuju atau tidak, tapi saya punya kesimpulan, saya lagi nyari apa yang bisa buat orang insting ini
punya pakem sehingga dia punya prioritas. Kalau orang thinking kan bicara hitam putih, bicara benar salah kan. Kalau orang sensing bicara prioritas itu bicara mana yang dapat hasil duluan, itu yang dikerjakan duluan. Nah, kalau orang intuiting bicara mimpinya, itu yang jadi prioritas. Kalau orang feeling bicara subjeknya, siapa yang dia mau bahagiakan, siapa yang dia mau bikin orang dia ingin senangkan, orang tuanya kah, pasangannya kah, atau anaknya. Itu bisa jadi pintu masuk skala prioritas. Nah, insting ini saya baru dapatnya, itu jadi saya buatkan status itu di Facebook. Bagaimana dia menjaga keharmonisan hubungannya dia dengan Tuhannya dan hubungannya dia dengan manusia. Jadi nanti dari situ dia bisa tahu prioritas. Kalau ini menyenangkan manusia, kalau saya lakukan A, ini menyenangkan manusia ini. Apakah ini juga menyenangkan Tuhan? Ada harmoni, maka itu prioritas dia. Ya, setuju soal suara saya gitu. Goals-nya ada nggak buat ke akhirat? Kalau nggak ada, saya nggak mau. Nah, ternyata kalaulah seandainya beliau bisa balancing tadi, oke, kita anggaplah dia tertarik ke sana, sehingga dia berusaha menyenangkan orang tadi. Nah, oke, dia menyenangkan pihak ini. Tapi ketika dia berupaya menjalankan aktivitas ini untuk menyenangkan orang ini tadi, dia harus punya penyeimbang. Kalau saya senangkan orang ini tadi, aktivitas ini, apakah juga menyenangkan Tuhanku? Kalau tidak, maka ini ditinggalkan. Nah, dari sinilah dia punya kemampuan menolak. Dari sinilah dia punya kemampuan asertif. Maka dasarnya memang harus spiritual ujung-ujungnya. Jadi ujungnya dia harus spiritual. Nah, itulah kenapa sebaiknya anak-anak insting ini mulai dikenalkan keberperanannya itu ke Tuhannya, ya jangan ke manusia. Supaya kalau dia ketarik sama manusia, ya ada perbuatan yang tidak disukai Tuhannya, tarikan manusia ini jadi bisa ditinggal sama dia. Dia bisa punya kemampuan untuk menolak. Kemudian peaceful. Nah, di sini kalau dari buku Pancarona, ingin tenang. Nah, ingin tenang ini saya buat nih definisinya. Jadi teman-teman nggak perlu cari-cari lagi nih. Ingin tenang ya. Ingin tenang itu artinya dia memiliki kebutuhan untuk menjaga ketenangan batinnya. Nah, jadi jangan hanya fokus pada ketenangan orang lain. Jadi kalau Anda fokus ketenangan orang lain, tapi batin Anda nggak tenang, itu nggak tenang. Jadi nggak damai. Ya. Jadi menghindari situasi yang berlebihan secara emosional. Jadi marahnya hilangkan, sedihnya hilangkan, tertekannya hilangkan. Nah, saya pernah Pak Pari itu pernah bilang cara paling mudah bagi orang insting itu adalah dengan memaafkan semua orang sebelum tidur. Itu bisa menjadikan itu kebiasaan membuat batinnya tenang. Nah, kemudian tanpa konflik. Tanpa konflik ini artinya sangat menghindari konflik karena konflik dianggap menguras energi, mengganggu keharmonisan, ya, keharmonisan orang lain. Nah, mereka lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara yang damai-damai. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, kecenderungannya mereka akan menghindar dulu. Atau ini nanti kaitannya sama ketidakmampuan mereka menyampaikan secara asertif. Cari aman. Nah, mereka cenderung memilih jalan yang minim resiko, itu namanya cari aman. Prasangka baik juga bisa. Dan memastikan keputusan yang diambil tidak membahayakan kestabilan. Jadi maksudnya cari aman ini, kalau pada orang kiri, ya, kalau cari amannya mereka orang thinking, cari amannya itu mereka nggak mau spekulasi. Ya, kalau orang sensing cari amannya itu mereka pengennya settle. Jadi kalau ada duit di tabungan itu minimal 20 juta, bagi orang sensing aman. Nah, tapi kalau pada orang insting ini minim risiko, di mana risiko itu tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan lingkungan, tidak berdampak pada kestabilan lingkungan yang sekitarnya. Nah, itu yang disebut cari aman. Jadi daripada nanti ribut, mending nggak usah gitu kan. Nah, itu kan cari amannya versi insting itu begitu. Nah, sehingga nanti menciptakan kedamaian. Ya, mereka memiliki keinginan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis tadi. Nah, itu bagian dari karakteristik peaceful. Ada 4 ya, ingin tenang, tanpa konflik, cinta damai, cari aman. Nah, resourceful ini tergunakan. Nah, punya
Jadi ini teman-teman, ini bisa dua sisi. Dirinya sebagai insting yang bisa bisa jadi manfaat, atau dirinya menjadi resource untuk orang lain, tapi juga dia mampu melihat orang lain yang di sekitar dia itu menjadi resource, bukan untuk dia tapi untuk orang nanti yang berkepentingan, misalkan gitu. Dia punya banyak referensi, punya banyak sumber daya, punya banyak akses, dan juga dia serba bisa. Jadi ketika dia serba bisa, maka dia menjadi resource untuk orang lain. Jadi gampangnya gini nih, aku bisa semuanya, silahkan kalian mau manfaatkan apa, kalian mau aku ngerjain apa, itu berarti dirinya sudah resourceful. Tapi kalau dia menolak untuk dimanfaatkan, nah berarti dia belum masuk ke level resourceful. Dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, di satu sisi dirinya juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, apapun itu. Nah, itu yang disebut resourceful. Jadi ketika dia melihat ada sumber daya ini, sumber daya tadi dia ambil, dia manfaatkan untuk membantu si ini. Jadi nanti sumber daya yang ada di sini dia manfaatkan untuk membantu si ini. Itu yang disebut resourceful. Ya. Jadi kemampuan mereka memanfaatkan berbagai referensi, berbagai sumber daya, berbagai akses yang tersedia untuk menyelesaikan, memecahkan masalah, atau untuk mencapai tujuan tertentu atau ad hoc. Nah, jadi orang insting ini tujuan yang spesifik, ya spesifik, sifatnya sementara, bukan sifatnya jangka panjang. Itu disebut ad hoc. Jadi resourceful-nya untuk yang ad hoc aja, bukan untuk jangka panjang. Jadi artinya Anda nggak akan bisa minta tolong terus-terusan sama orang insting, nggak bisa. Karena nanti dia nggak bisa mengalir ke tempat yang lain. Contoh ketika mereka merencanakan acara, mereka tahu harus menghubungi siapa untuk catering, siapa untuk dekorasi, di mana nanti cari tempatnya, siapa yang jadi pengamannya, siapa yang jadi penyanyinya, siapa yang jadi make up-nya. Kalau kita bertanya kepada orang insting, aku pengen buat pesta pernikahan anakku. Semua yang kita butuhkan, dia bisa ngasih informasinya. Itu berarti dia resourceful-nya tinggi. Tapi kalau kita nanya, kamu kenal nggak ini? Ah, nggak tahu. Itu resourceful-nya masih minim. Kemudian simple, sederhana, pragmatis, nggak mau rumit. Jadi menghindari hal-hal yang terlalu rumit atau yang tidak diperlukan pada kondisi tersebut. Saya agak bias ini kalau sama orang intuiting. Karena kan orang intuiting juga gitu Pak, nggak mau ribet, nggak mau rumit. Nah orang intuiting nggak mau rumit ketika mengeksekusinya, dia nggak mau ribet ketika urusan detailnya, proses eksekusinya. Tapi orang insting ini prosesnya ribet, kita kelihatan tuh kayak ribet gitu ya. Tapi sama mereka tuh bisa dibikin nggak ribet gitu. Nah, bisa dibikin nggak rumit. Nah itu kehebatannya orang insting di situ. Kalau versi feeling itu clear, jelas banget. Orang feeling itu bukan nggak mau ribet. Orang feeling itu mau instan. Dia mau hasil aja, nggak mau berproses. Nah, tapi kalau ini mau berproses, tapi yang simple-simple. Ada kejadian sulfur. Nah, coba ceritakan dulu. Ya, contohnya apa? Oh, ini sulfur suami kan punya sekolah. Jadi sebelum nikah sama saya itu udah dikelola beberapa orang. Mereka tuh rencana mau bikin izin, tapi selalu terkendala di penyiapan berkas sama birokrasi. Karena kan ada tahapan-tahapan. Nah, ketika saya hadir, itu saya eksekusi sendiri. Sampai suami bilang, ini kan ribet ya. Gak apa-apa, aku suka ribet. Makin ribet, makin sering. Nah, karena kebetulan ibu suaminya intuitif, kelihatan banget kan perbedaannya kan antara simple sama nggak mau ribet ya kan. Ya, betul, betul. Padahal kalau versi intuitif, karena birokrasinya tadi banyak, bagi dia ini ribet ya kan. Tapi sama insting, itu nggak ribet. Nah, dia jadi simple sama dia. Makanya saya kalau urusan-urusan birokrasi, ngurus-ngurus SIM, STNK, saya serahkan semuanya kepada insting.
Nah, karena itu bagi orang intuitif ribet. Tapi bagi orang insting bisa dibikin simple. Nah, jadi teman-teman ketika ketemu ribet-ribet urusan birokrasi, serahkanlah ke insting. Ngalir aja kayak air. Dan kita nggak paham bagaimana cara berpikir dia kok bisa itu jalan. Kemudian forgiving, memudah memaafkan. Mudah memanfaatkan kemampuan mereka untuk melepas beban emosional. Nah, ini kaitan sama yang tadi nih teman-teman. Biar secara emosionalnya supaya harmonis ya. Kemampuan memaafkannya mesti tinggi orang insting ya. Jadi di mana ketersinggungan orang insting kira-kira? Orang insting ini sulit memaafkan ketika dia berperan kepada orang tadi. Orang tadi nggak nganggap. Wah, Nah, di bagian itu orang insting sulit memaafkan. Jadi apa nih, harga diri direndahkan. Ya, ya. Jadi dia udah nolong orang tadi atau orang tadi makin menginjak-injak dia. Nah, itu biasanya sulit orang insting memaafkan. Jadi kalau bahasa Bu Unik tercoreng ketulusannya ya. Itu makanya nanti dia ngungkit-ngungkit jadinya. Ngungkit-ngungkit menceritakan jasa-jasa dia kepada orang lain. Itu kalau ada insting yang kayak gitu eh, berarti dia ada luka batin tuh sama orang tadi yang dia sudah berjasa. Nah, mirip feeling kebaikan hatinya nggak dihargai. Ya, mirip feeling. Sering disalahkan berulang-ulang. Lebih pasnya itu perannya itu tadi sering tidak dianggap. Bisa jadi ya karena dia tidak dianggap jadi disalah-salahkan. Bisa juga ke situ. Oh ya, saya pernah di posisi itu. Nah, ini jadi di bagian itu yang orang insting itu paling susah memaafkan. Maka, tapi di luar dari konteks itu biasanya lebih mudah lah. Ya, kalau saya memahami lebih mudah mereka memaafkan. Nah, di bagian itulah yang harus teman-teman insting ini belajar bagaimana caranya supaya gampang melepaskan. Ya. Kemudian occupied. Occupied ini, saya waktu memahami ini pertama kali, Pak Farid itu menganalogikannya dengan hotel. Jadi waktu saya, ini gimana cara memahami occupied ini kan? Nah, karena saya nanya, dia kasih analogi hotel. Kamu tahu hotel? Hotel itu punya 1.000 kamar. Nah, kalau 1.000 kamar ini okupansinya 98%, berarti tinggi apa namanya kesibukannya si insting itu tadi. Gitu. Nah, baru saya paham. Oh gitu. Jadi mirip kayak sensing kan, eh, suka sibuk, suka aktivitas. Nah, tapi kalau orang sensing kesibukannya kesibukan fisik. Nah, kalau orang insting ini kan aneka ragam kesibukannya, sesuai dengan gini. Teman-teman bedakan nanti sibuknya versi insting sama sibuknya versi sensing. Coba ya bedakannya gini. Orang sensing, misalkan dia membersihkan rumahnya, menyetrika baju, nyuci mobil. Ini sibuk ya, versi sensing. Tapi kalau pada insting, aktivitas ini belum tentu dibilang occupied. Dia akan dibilang occupied ketika kesibukan ini merupakan perannya dia untuk orang lain. Jadi harus ada kebermanfaatan. Kesibukannya ini harus ada kebermanfaatan untuk orang lain. Itu yang disebut occupied. Tapi kalau tidak ada kebermanfaatan untuk orang lain, ini jatuhnya cuma kesibukan. Jatuhnya cuma kegiatan aja. Ya ini bisa dibilang versi sensing lah. Ya, misalkan lah orang sensing ikut fitness, ikut yoga, kan sibuk dia, waktunya tergunakan untuk yoga. Tapi apa namanya peranannya dia dari yoga itu apa gitu? Nah, kontribusinya karena dia yoga itu apa? Itu kan nggak ada. Itu bukan dimaksud dari occupy. Jadi sibuk tidak bisa diam, tapi dia terpakai untuk orang lain. Nah, kesibukannya itu jadi andalan untuk orang lain. Kalau ada tamu mau datang baru benar-benar diniatin bersih-bersih rumah. Nah, itu deh. Nah, itu disebut kesibukan occupied. Unik. Tapi kalau tidak ada kebermanfaatan atau keberperanan untuk orang lain itu bukan disebut kesibukan occupied. Nah, bisa dipahami ya.
Jadi di sini saya kasih definisinya juga, selalu sibuk dengan aktivitas, tidak bisa diam, terpakai dalam banyak peran, sangat diandalkan oleh orang lain. Ya, itu yang disebut kesibukan ala insting lah. Ya. Kalau yang nggak seperti itu berarti kesibukan bukan yang insting. Kemudian flowing, mengalir. Ini ke-8, mengalir adaptasinya yang baik. Nah, ini kita pakai analogi, bayangin aja analogi betul-betul air. Air itu dia mengalir, ya, menyesuaikan diri dengan situasi di mana tempat dia berada, di mana tempat dia tertampung. Ya, kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, perubahan itu kalau orang intuiting itu kan perubahan tren di masa yang akan datang. Kalau orang insting bukan perubahan yang itu yang dimaksudkan, tapi perubahan yang datang ketika mereka mengalir. Jadi kalau saya memahami itu, dia air mengalir, ketemu cekungan, bentuknya bulat, dia berubah bentuk jadi bulat. Nanti ketemu lagi dia cekungan, tapi bentuknya peta, dia berubah jadi peta. Jadi perubahan itu datang saat dia mengalir. Nah, bukan perubahan yang di masa yang akan datang. Nah, itu mengalirnya di situ. Jadi definisi mengalir itu begitu, yang saya pahami ya. Jadi sebagaimana mengalirnya air pada satu wadah secara perlahan-lahan, sehingga air tadi menyerupai bentuk wadah tersebut. Nah, inilah yang membuat kenapa ada anak insting jadi pemarah. Bisa jadi ibunya berubah, suka marah-marahi dia selama 6 bulan. Dia pun akan mengalir mengikuti wadah yang tadi. Jadi ibunya marah-marah tadi itu menjadi wadah baru, menjadi tempat baru, tempat dia untuk mengalir. Jadi dia akan menyesuaikan dengan itu tadi. Nah, mengalir ini juga bisa masuk ke lingkungan, profesi, atau kondisi apapun, ya, seperti air yang bisa meresap ke celah terkecil apapun, ya. Jadi mengalirnya orang insting itu sampai seperti itu kehebatannya. Bagi orang lain sulit ditembus, kayak misalkan Ulfa tadi mencontohkan, suaminya ngurus birokrasi. Mungkin bagi orang intuiting itu susah untuk menembusnya. Tapi orang insting sedikit dia ngalir, tiba-tiba bisa tertembus semuanya. Nah, itu pengertian dari mengalirnya insting di situ tuh. Tapi dia bisa masuk ke manapun. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau dia di mana-mana ada tapi nggak dibutuhkan, ya itu bukan mengalir versinya insting. Nah, semut ini halus, tanpa konflik, dan kemudian polos. Jadi mereka mampu menciptakan suasana damai, membangun hubungan harmonis, menjaga keseimbangan emosional dirinya, dan juga keseimbangan emosional orang lain dalam berbagai situasi agar tidak berkonflik. Nah, polos ini artinya tidak ada niat manipulatif dalam sikap mereka, sehingga mereka terlihat polos dan orang gampang mempercayai. Makanya kenapa orang insting ini gampang diterima banyak orang. Jadi walaupun kesannya kayak baru kenal, tapi orang langsung nyaman karena dia punya sifat ini tadi, sifat polos ini tadi. Cuma kalau bagi orang ketemu orang yang sifatnya negatif, ketemu orang polos kayak gini, langsung tuh, oh ini bisa dimanfaatkan. Jadi sesekali jangan polos-polos amat juga. Nah, terakhir intermediari sebagai orang tengah, menengahi atau sebagai mediator. Naluri mereka itu selalu ingin menjadi orang tengah, ya, untuk kepentingan apapun, mau untuk konflik, mau untuk mendamaikan, mau untuk kegiatan-kegiatan sosial apapun, menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang berlawanan. Mereka memiliki kecerdasan naluri yang tinggi. Nah, naluri dia terhadap perubahan atau dinamika sosial, kemampuan memahami perspektif yang berbeda. Nah, dia bisa melihatnya secara holistik. Nah, ini yang membuat mereka menjadi penengah yang efektif, ya, penengah yang tidak memihak kiri dan juga tidak memihak terlalu ke kanan. Dan ini yang disenangi jadi sama orang. Orang itu ketika didamaikan sama orang insting, mereka tidak merasa rugi dan mereka juga tidak merasa untung-untung banget. Jadi kan pernah ada yang nanya, Solper, saya insting ini bagusnya bisnis apa? Anda bisnis jasa. Dari mana masuknya bisnis jasa itu? Dari kemampuan intermediari ini.
dari kemampuan menjadi mediator. Nah, kalau terasah dia kemampuan mediatornya ini orang insting bisa menjalani bisnis jasa apapun. Ya. Jadi modalnya dari mana? Tadi resourceful. Dia punya resource, punya sumber daya, punya akses. Semuanya ini dia kapitalisasi, ya kan? Dia menjadi mediatornya aja. Dan itu jadi bisnis loh. Nah, itu kalau jalan bisnisnya orang insting. Jalan ninjanya orang insting untuk berbisnis di situ. Jadi bukan memperbanyak ilmu dia. Jadi memperbanyak, kalau orang intuitif memperbanyak wawasan, sensing memperbanyak pengalaman. Kalau orang insting ini memperbanyak akses. Maka kenapa disebut KKM-nya membuka ruang. Jadi Anda harus mengalir ke sana kemari, ketemu banyak orang. Dari situlah Anda bisa punya poin-poin akses dimanapun. Nah, 4 kata kunci merangkai. Nah, merangkai ini mengandalkan kemampuan membangun network. Jadi semua sumber daya tadi, kalau orang insting itu jago merangkainya sehingga menjadi bermanfaat untuk orang lain, itu kata kunci profesinya dia. Nah, kalau ada orang insting sulit berbisnis, itu kemampuan merangkainya kurang dalam merangkai semua resource yang dia miliki. Anda tinggal naikin itunya aja sebenarnya. Ya tinggal nggak usah belajar ilmu-ilmu bisnis sebenarnya. Tinggal dipelajari satu-satu, resource ini dipelajari, nanti akan punya tuh naluri sendiri. Wah, ini diapain gitu. Nah, itu disebut kemampuan merangkai. Nah, refleks, jadi aktivitasnya harus refleks, bersifat spontan, tidak terlalu banyak mikir, itu bagus. Berkorban, menghargai pengorbanan. Jadi Anda tidak terlalu transaksional. Jadi kalau aktivitas itu tidak terlalu transaksional, tidak terlalu hitung-hitungan, itu cocok untuk orang insting. Nah, atau otomatis langsung merespon. Ini empat-empatnya boleh, salah satu aja boleh. Jadi kalau teman-teman nanti mau menetapkan profesi untuk klien, nggak harus empat-empat ini. Oh, jangan profesi ini. Karena profesi ini cuma ada berkorbannya aja. Nggak ada refleksnya. Nggak gitu cara melihatnya ya. Salah satu poin aja masuk, itu profesi itu udah cocok untuk si insting tadi. Dari 4 kata kunci ini. Nah, cara belajar merangkum ya, dia kalau ini saya ngambilnya tidak dari ChatGPT tapi dari buku Personality 9PG ya. Teman-teman juga bisa baca nanti di situ. Ya, bedanya antara induktif, jadi proses belajarnya berangkat dari detail. Nah, detailnya kalau orang lain selain insting, dia pelajari dulu detail, baru nanti disimpulkan. Tapi kalau orang insting, dia deduktif. Kesimpulannya dulu dikasih tahu, biarkan dia meneruskan rinciannya seperti apa. Makanya kalau ada orang tua sulit ngajari anak insting karena orang tua ngajarinnya dari detail, ngajarinnya dari runut 1, 2, 3. Nah, jadi nanti sarankan ke orang tua jangan detailnya diajarin. Apa kesimpulan dari pelajaran tadi? Orang tua pelajari dulu, baca dulu, dapat kesimpulannya, sampaikan kepada anak insting. Nanti suruh dia menguraikan. Dia langsung paham. Jadi belajarnya nggak perlu lama-lama. Berarti Pak harus saya yang belajar dong. Pernah ada ibu-ibu gitu. Ya iya Bu, saya bilang. Nah kan untuk kita membuat dia bisa mencontoh aja. Tinggal Ibu kasih tahu bagaimana cara metode merangkum. Ya. Oleh karena itu pada setiap buku yang dibaca, tipe ini selalu merangkai dulu, mencari kesimpulan, baru kemudian diuraikan secara detail. Nah belajarnya sambil dengar musik itu sangat direkomendasikan. Nah ketika belajar mesti didampingin. Apa bedanya sama feeling? Apa bedanya sama sensing? Kalau sama sensing, pendampingan orang tua tadi bagi sensing bukti bahwa dia belajar. Kalau pada feeling, ditemanin tadi sama orang tuanya karena dia butuh orang, kebutuhannya akan orang. Kalau bagi orang insting, didampingin itu supaya nanti si orang tua ini tadi ngajarinnya sedikit-sedikit. Nah, itulah kenapa butuh didampingin. Tapi kalau feeling, didampingin aja pun, anaknya feeling, didampingin aja pun, nggak usah diajarin masih bisa. Kalau anak feeling. Kalau insting nggak, itu kita step by step.
Jadi didukung dan dibimbing dari dekat atau scaffolding. Scaffolding itu bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi kalau dia belum selesai dituntas di tahap pertama, jangan langsung melompat ke tahap 2. Ini yang kalau orang tuanya nggak sabar nih ngajarin anak insting. Karena orang tua kan kadang mau langsung tup, ya kan, ke step yang tinggi, revolusioner. Oh, saya gini aja, kasih contoh paling gampang. Ini kisah nyata. Anaknya susah menghafal Pancasila, 5 Pancasila kan. Nah, waktu dia bilang, Bu, yang susah pasti sila keempat, saya bilang. Ya kok tahu, Bu? Kok tahu, Pak? Karena sila keempat itu terlalu panjang. Nah, Ibu pecah dulu yang sila keempat menjadi 3 bagian. Ya, pecah dulu lebih 3 bagian, suruh dia menghafal satu bagian, satu bagian, satu bagian. Nah, ini cara paling mudah. Itu disebut scaffolding bertahap. Nah, kalau langsung jebreng gitu besar, nah dia nggak bisa. Jadi dipecah-pecah dia. Itu cara belajar scaffolding. Nah, scaffolding itu kan kalau dalam ilmu bangunan, peranca bangunan. Jadi kalau kita mau bangun lantai 1, 2, 3, kita nggak akan bisa bangun lantai 2 kalau lantai satunya belum selesai. Kalau lantai 1 udah selesai, baru dibuka perancanya untuk membangun lantai 2. Nah, itu sudut pandangnya ke situ ya, scaffolding tadi. Nah, clue diri mencari peran untuk multitasking pengabdiannya. Nah, apa indikator orang insting ini dianggap sudah sukses? Kalau dia punya banyak peran di berbagai tempat, kesempatan, waktu. Jadi, sederhana gini, ketika dia tiba-tiba diminta peran A, dia nggak nolak. Dia bisa berperan di situ. Ketika diajak ke sini, dia bisa. Diajak ke sini, dia bisa. Itu bagi orang insting, Anda sudah dianggap sukses. Sudah dianggap berhasil. Walaupun beberapa insting yang saya jumpa, tapi saya nggak jelas solver. Profesi saya itu sebenarnya apa, kata dia. Nggak penting itu. Ya, nggak usah itu yang dibahas. Karena personal brand Anda akan berada pada di mana Anda berada saat itu. Jadi Anda dikenal seperti itu dulu. Kalau hari ini Anda dikenal promotor Stipin, ya udah promotor Stipin personal brandnya. Tiba-tiba Anda mau jalankan yang apa lagi, ya personal brandnya berubah lagi. Jadi indikator orang insting sudah berhasil kalau dia bisa banyak peran di berbagai tempat. Itu aja kata kuncinya. Jadi kalau cuma satu peran, ya minimal 5 lah. Ya, maka ini sudah dianggap udah oke. Ya, peran apa? Promotor Stipin, suami atau istri, itu kan peran juga. Peran guru untuk jadi sama anak, peran supir untuk anak, ya antar jemput anak kan supir tuh. Nah, supir untuk suami kan juga bisa. Nah, banyak peran. Nah, itu semua dijadikan peran. Nah, itu bagi insting sudah dianggap keberhasilan. Ya, jangan dilihat profesinya. Nanti stres orang insting. Jangan dilihat nama profesinya. Jangan ke situ fokusnya dulu. Nah, chemistry bahagia. Nah, peran tadi, ini seringkali Pak Farid bilang, apapun Anda nggak usah tanya profesinya apa, tapi tanyalah ketika Anda mengerjakan itu, Anda bahagia atau tidak. Nah, itu yang jadi chemistry. Jadi, clue diri kan berkait sama chemistry. Membantu sebagai panggilan jiwa karena ingin bahagia. Jadi, jangan tanya duitnya dulu. Ini ada duitnya nggak ya? Itu kalau Anda sensing. Kalau orang insting, ini saya ngerjakan ini, saya bahagia apa tidak? Kalau saya belum bisa tahu mengukur solver saya bahagia atau tidak, nah Anda cek kalau Anda melakukan ini untuk orang lain, orang tadi bahagia apa tidak? Nah itu juga bisa. Ya kalau kita belum bisa, misalkan kita masih punya penyakit apa namanya trauma, masih punya masalah psikologis atau masalah mental lah, itu kan sulit tuh kita bicara bahagia sama orang insting yang kayak gitu. Maka terapinya apa? Ibu coba bantu orang tadi, ketika orang tadi ibu bantu dia bahagia, kebahagiaannya itu aja dilihat. Mudah-mudahan bisa menjadi adaptasi dia yang tadinya punya penyakit mental bisa jadi sembuh, ya. Jadi nggak bisa membahagiakan diri, orang dulu yang dibahagiakan. Itu juga menjadi panggilan jiwanya orang insting. Oke, kita bahas sekarang paradoks. Paradoksnya ada 1, 2, 3, 6. Spiritualis yang hebat tapi juga galak dan temperamen. Jadi ini yang kadang buat orang kaget-kaget sama orang insting.
Ya Allah, kok bisa dia kayak gitu ya marahnya? Padahal dia soleh banget loh. Sholatnya bagus banget loh. Ya, Anda kalau ketemu yang kayak gitu, yang sangat jauh banget perbedaannya, ya itulah tadi potensinya orang insting, paradoksnya tadi. Ya, tiba yang dari kesolehan tingkat level tinggi tiba-tiba jatuhnya tuh dropnya langsung jatuh banget. Itulah potensinya. Itulah paradoksnya. Jadi dia punya komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan. Ini tiga yang kata kuncinya orang insting. Ya, nilai moral, kemanusiaan, ini berhubungan dengan sosial kan, sama spiritual. Nah, ini yang mendorong untuk mereka menjadi penolong atau ingin berperan. Tapi ketika nilai-nilai ini dilanggar atau mereka menghadapi situasi yang dianggap tidak adil, tidak harmonis, mereka bisa bereaksi dengan amarah yang spontan dan emosi yang meledak-ledak. Nah, jadi stimulusnya di situ. Ketika ada ketidakadilan, ada ketidakharmonisan, ada ketidaksesuaian. Kalau saya ngelihatnya kayak Robin Hood, ya Robin Hood itu kan dianggap pahlawan. Kenapa Robin Hood itu kelihatan baik, tapi ternyata dia pencopet, pencuri harta-hartanya orang kaya. Karena dia melihat ketidakadilan, karena dia melihat ketidakharmonisan. Nah, keluarlah buasnya. Jadi keluar buasnya itu dalam bentuk dia mengambil harta orang kaya, diberikannya kepada si orang miskin. Jadi antara spiritual sama buasnya itu kayak menyatu. Itu orang insting bisa kayak gitu. Naluri tajam dan pandai meramal, tapi peragu dan tidak punya prinsip. Kadang ramalan orang insting ini bisa sangat tepat, sangat tajam, tapi dia juga ragu. Kenapa dia ragu? Ya memang fitrahnya begitu kalau kata Pak Farid. Anda orang insting, fitrahnya memang orang kedua. Nah, namanya orang kedua, maka harus ada keputusan yang ditetapkan sama orang yang pertama. Nah, itu fitrahnya memang begitu. Bisa memprediksi situasi dengan akurat berdasarkan pemahaman naluri dan respon secara cepat terhadap lingkungan. Namun di sisi lain, mereka bisa menjadi peragu dan dan tampak tidak memiliki prinsip yang kuat, terutama ketika harus mengambil keputusan yang penting atau keputusan itu banyak variabel, banyak ketersinggungan kepentingan banyak orang. Nah, itu yang bikin orang yang itu kadang ragu. Tapi kalau keputusan itu bukan sesuatu keputusan yang penting, yang tidak banyak bersinggungan dengan banyak orang, yang dia ad hoc, itu biasanya orang yang nggak ragu. Oke, isi kepala lengkap sebagai generalis, namun membuatnya tanggung dan tidak tuntas. Serba bisa tapi serba nanggung. Dia bisa memahami banyak hal secara generalis, karena dipahami secara generalis, tidak tidak mendalam sebagaimana orang thinking introvert. Nah, ini membuatnya menjadi tanggung. Perlu nggak dia memahami secara mendalam? Perlu, kalau saat itu dibutuhkan. Jadi kata kuncinya ad hoc tadi. Kalau memang dibutuhkan di saat itu, dia ingin menjelaskan, maka dia harus mengambil informasinya secara utuh. Nah, di situ aja kepakainya. Ya, supaya jangan dilihat orang, oh ini informasinya tanggung nih. Jadi contohnya misalkan Anda mau menyampaikan sesuatu nih yang berhubungan dengan Steven. Nah, ambillah sudut pandangnya bab tentang parenting, bagaimana cara menyuruh anak. Nah, di di bagian ini Anda harus mempelajari secara dalam, jangan generalis. Jadi nanti ketika menyampaikannya, orang melihatnya utuh, tidak sepotong-sepotong. Ketika dibutuhkan aja. Jadi gampangnya belajarnya ketika dibutuhkan. Nah, tetapi kemampuan ini pun ada manfaatnya sebenarnya, ada positifnya. Kayak karyawan saya tadi yang insting, kita bisa pakai dia di berbagai bidang apapun. Jadi ya kalau dia sebagai desainer, dia bisa mengolah data, dia bisa ngetik Microsoft Word, dia bisa bikin Photoshop, dia bisa nginput data juga, segala macam bisa kita pakai. Nah, dengan generalis yang atau serba nanggungnya itu tadi. Tapi serba nanggung ini tadi nggak bisa dipakai untuk jangka panjang. Itu aja kata kuncinya.
Jadi kalau saya pakai insting untuk jadi sales jangka panjang itu susah. Lebih bagus saya pakai yang betul-betul fokus sales. Gampangnya gitu ya. Tapi kalau yang untuk seketika-seketika, tujuan-tujuan singkat itu bisa. Bahkan orang insting hebat di situ. Ingin tenang dan bahagia tapi kurang asertif. Dia memiliki keinginan mendalam untuk hidup dengan damai, harmonis, bahagia, tidak berkonflik, tapi sulit untuk bersikap tegas. Assertiveness-nya kecil. Karena gini, kenapa dia sulit bersikap tegas? Karena kalau dia tegas, takutnya ketegasannya tadi menciptakan konflik, malah merusak keharmonisan. Jadi itu yang ditakutkan orang insting, ketegasannya tadi, takut menciptakan ketidakharmonisan. Nah, akibatnya meskipun mereka ingin menjaga ketenangan, sifat kurang tegas itulah sendiri yang justru dapat menyebabkan merekanya frustasi, ya, terjadi ketidakseimbangan emosi atau ketidakbahagiaannya mereka menjadi terhambat karena nggak berani menyatakan. Nah, ini mirip kayak orang feeling. Ada irisan kesamanya di situ. Tapi kalau orang intuiting itu orang yang paling sangat asertif malah. Berani menyampaikan pendapat atau tegas. Tapi kalau orang feeling enggak. Nah, kalau orang feeling dia berat menyampaikan tegas karena nggak enak menyinggung perasaan orang. Jadi menyinggung perasaan orang. Kalau orang insting, dia nggak bisa bersifat tegas karena takut jadi konflik. Yang tadinya damai-damai aja, ini kalau ditegaskan, ini jadi konflik. Jadi tidak ada kaitannya sama ketersinggungan. Mungkin bisa juga ketersinggungan itu menciptakan konflik. Bisa jadi kan? Tapi kita harus lihat sudut pandangnya itu di situ. Dia tidak terlalu berfokus kepada ketersinggungan hati. Dia selalu ketidaktegasannya itu menjaga keharmonisan. Ya, contoh nih, ini saya ada buat contoh agak saya quote. Ketika temannya membuat kesalahan kecil, mereka cenderung tidak menegur agar tidak menciptakan ketegangan atau agar tidak menciptakan rasa tidak enak. Dalam keluarga, mereka setuju untuk rencana liburan. Misalkan istrinya bilang, udah Pak, kita liburan ke sini aja. Padahal dia nggak mau liburan ke situ. Tapi dia tahu istrinya ini kalau dibantah nanti jadi panjang ceritanya, ya udah dia setujuin aja. Nah, tujuannya itu tadi supaya jadi tenang. Sangat responsif, cepat, komprehensif, tapi sebatas ad hoc. Nah, ini tadi berkali-kali saya bilang tentang ad hoc ya. Orang insting ini responnya cepat, ya, karena dia punya kemampuan memahami situasi secara menyeluruh atau komprehensif dengan cepat juga, dengan kecepatan, dengan cepat dia memahami itu dengan cepat karena dia kan gampang menyimpulkan. Nah, sehingga itu yang menjadi modal dia bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi masalah itu tadi seputar masalah-masalah yang ad hoc, ya, yang mendadak, yang situasional. Contohnya situasional itu apa? Bencana alam. Itu kan situasional. Ketika bantuan sudah selesai kan perannya mereka habis. Jadi bukan untuk jangka panjang dia ditempatkan di situ. Contohnya gitu. Nah, sehingga bagi orang insting ini, inilah kenapa alasan jangan diajak membuat rencana jangka panjang. Orang insting susah. Jadi mereka cenderung kurang memikirkan atau merancang strategi untuk jangka panjang. Akibatnya, meskipun sangat efektif, jadi kelebihannya tadi, dia sangat efektif dalam situasi darurat, situasi yang sementara tadi, yang ad hoc tadi. Tapi mereka bisa kehilangan fokus pada visi yang lebih besar atau hasil yang jangka panjang. Nah, maka jangan ditempatkan pada posisi-posisi seperti itu. Nah, perannya insting tidak begitu direkomendasikan untuk jangka panjang. Mereka akan menjadi individu yang sangat diandalkan untuk menangani situasi darurat karena kemampuannya bertindak cepat dan tepat. Nah, saya kasih contoh. Ketika masalah mendesak selesai, mereka mungkin tidak memikirkan cara mencegah masalah yang serupa terjadi di masa depan. Itu nggak kepikiran sama orang insting. Bagaimana ini supaya tidak terulang lagi? Maka apa yang harus kita lakukan? Enggak. Dia sekedar menyelesaikan masalah di saat itu aja. Ya, contohlah banjir.
Ya, kalau orang insting jadi pemimpinnya, ya udah saat banjir itu aja dia selesaikan masalah. Jadi bagaimana supaya banjir ini tidak terjadi di masa depan? Nah, itu orang insting tidak sampai ke situ dia. Nah, terakhir jujur dan polos namun seringkali naif. Mereka cenderung melihat dunia dan orang lain secara positif apa adanya. Nah, dia ngelihat orang, siapapun orang yang dia temui, selalu menilainya ini orang positif, ini orang baik. Itu gampangnya gitu ya kalau orang 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 insting. Nah, tanpa dia banyak rasa curiga, ya. Hal ini membuat mereka menjadi individu yang tulus. Saya merasa banget, saya yang banyak suujon ya nengok orang, ya kan? Sama dia diladeni ngomong. Jadi dia ngeladeni ngomong, orang itu tadi, saya yang matanya kemana-kemana, jaga-jaga, hati-hati gitu. Nah, kita ngerasa nggak nyaman, ini orang asing, ini apa? Tapi dia dengan humble-nya, dengan SKSD-nya bisa diajak ngomong. Nah, sementara kita bawanya udah curiga. Nah, pada orang insting tuh nggak ada yang kayak gitu. Nah, inilah yang membuat mereka jadi gampang ditipu, ya, jadi gampang diakal-akalin, dimanfaatkan karena kepolosannya tadi. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bahas, Mbak Ulfa. Makasih atas perhatiannya. Kita lanjut.